Oh my god, hari ini jadwal long run. Kasur enak banget. Maaf. Hai. Selamat datang di Fit with Mel sama aku Melanie Putri ya. Maaf ya, enak banget baru bangun tidur rasanya kayak gini. Maaf rambut aku kalau berantakan. Jadi hari ini aku mau ngomongin soal long run. Pas banget teman-teman, karena aku lagi stay di Swiss Hotel Jakarta Peak Avenue. Dan emang udah niat rencana mau long run di sekitar sini. Rutenya enak banget katanya. Nah, ini masih ada waktu gak sih? Oke, masih ada waktu. Aku mau ngomong sedikit soal long run ya. Tapi sebelum aku bahas soal long run, aku mau minta tolong dong untuk subscribe YouTube channel aku supaya aku makin semangat bikin video buat kamu. Dan jangan lupa di like kalau kamu suka videoku yang ini ya. Oke, sekarang kita bahas soal long run. Apa itu long run? Kenapa penting banget long run? Long run adalah salah satu komponen latihan yang paling penting ya. Jadi selain strength training, interval, tempo, dan lain-lain, long run ini memegang peranan sangat besar. Kenapa? Karena saat long run lah kita melatih fisik dan mental kita teman-teman. Jadi istilahnya tuh kita mimicking, kita trial dan error saat kita melakukan long run. Contoh, misalnya kamu mau menghadapi half marathon nih, race. Atau misalnya kamu pengen ikutan full marathon. Nah, di saat long run training inilah kamu mencoba semuanya. Mulai dari mencoba pace-nya kamu, mencoba endurance dan speed udah pasti ya. Mencoba bajunya kamu, sepatu, terus nyobain energy gel-nya kamu, nyobain headset kalau kamu biasa dengar musik, nyobain semuanya. Jadi long run itu penting sekali. Nah, sekarang aku mau share ke kamu apa aja yang kita butuhin saat kita mau mempersiapkan long run. Sebaiknya disiapin di H-1 supaya nggak gerabak-gerubuk. Ini aja aku udah gerabak-gerubuk nih rasanya nih. Takut kesiangan. Yuk sambil aku siap-siap ya. Aduh, kasur enak banget lagi. Nah teman-teman, kalau mau long run pastikan H-1-nya nih kamu harus tidur enak, yang berkualitas. Paling nggak minimal 7 jam deh diusahain ya. Jangan kebangun-bangun dan nyenyak. Nah itu kunciannya tuh. Karena kalau misalnya kamu udah kurang tidur, heart rate tinggi, wah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti gagal long runnya. Dan satu lagi, usahakan 3 hari sebelum kamu long run, hindari kegiatan yang berat. Karena kamu perlu menyimpan energinya kamu nih untuk digunakan saat long run atau lari panjang itu ya. Nah sekarang aku mau ngasih tahu barang-barangnya kamu nih yang akan kamu gunakan pas kamu mau long run. Kamu harus taruh di satu tempat kayak gini, kayak aku nih sekarang nih, supaya kamu nggak gerabak-gerubuk, nggak cari sana cari sini, terus ntar jadinya apa? Kesiangan, bete kan? Nah ini aku sekarang mau ngebahas satu-satu gearnya aku atau perlengkapannya aku yang biasanya aku gunakan saat aku mau long run, mumpung masih ada waktu nih. Yang pertama udah pasti baju dong. Nih baju aku, hari ini aku pilih baju yang tipis, lengan pendek dan celana pendek short, karena aku udah lihat forecast atau ramalan cuaca hari ini akan panas. Emang kelihatan sih udah mulai agak terang tuh di luar. Jadi aku pilih yang ringan, yang adem bahannya. Nah kalau misalnya sebaliknya nih ya, kalau misalnya forecastnya mau hujan gitu dan hujan deras, mendingan kamu pilih yang tight deh, yang long tight panjang gitu, atau pakai yang lengan panjang supaya bisa lebih hangat badannya. Oh, ini penting banget nih. Smartwatch, ini senjata kita nih untuk long run. Jangan lupa untuk di-charge dulu ya teman-teman. Karena kadang-kadang saking udah ribetnya, pas dilihat, wow, lowbat. Pas lagi long run terus tiba-tiba lowbat, mati, bete nggak sih? Ya kan? Jadi harus di-charge dulu, pastikan ya baterainya full. Dan karena di luar akan panas, aku udah siapin sunblock. Ini penting banget. Karena aku akan menjadi ungu warnanya kalau nggak pakai sunblock. Udah bukan hitam lagi. Terus ini. Nah, ini juga senjata nih teman-teman. Ini adalah
apa ya, orang biasa yang pakai, ada yang pakai body glide, ada juga yang pakai petroleum gel seperti ini untuk bisa mengatasi masalah blister atau lecet. Jadi kalau bagi perempuan itu biasanya suka lecet di bagian ini nih, lengan, karena gesekan ayunan lengan, dan di bagian bawah bra sini nih teman-teman, sports bra. Jadi boleh diolesin di bagian bawah, terus di bagian lengan, sama di bagian paha. Jadi inner thigh atau paha dalamnya kita kan kadang-kadang suka reuni tuh kalau lagi lari. Nah, itu juga boleh diolesin petroleum gel ya, supaya bisa mencegah terjadinya blister atau lecet, supaya nggak bete long run-nya. Terus berikutnya, ini dia nih, energy gelnya aku, karena aku akan lari 21 kilo hari ini. Jadi aku harus siapin 2 energy gel supaya aku bisa menjaga glikogennya aku tetap ada. Teman-teman ingat sekali lagi, bahan bakarnya pelari adalah gula. Jadi kalau glikogennya kamu habis dari sarapan, terus kamu ngerasa udah zong banget, itu tandanya kamu sudah kehabisan bahan bakar. Siapkan energy gel dan diminum nanti, di trial, dicobain saat kamu long run, sehingga kamu tahu tuh nanti pas kamu lagi race, oke, strateginya gimana nih, nutrisinya gimana, hidrasinya gimana, fuelingnya gimana. Ini adalah saatnya kamu gladi resik teman-teman. Dan berikutnya buat aku yang penting juga adalah, udah pasti karet rambut ya, karena rambut aku udah panjang sekarang, ini penting banget. Kaos kaki usahakan jangan yang bikin lecet, kaos kakinya pilih yang emang udah nyaman banget buat kamu dan akan kamu pakai saat race nanti. Dan ini, sepatu, jangan sampai lupa. Sepatu hari ini aku pilih yang, ini aja deh. Nih dia, ini yang bakal aku pakai buat long run hari ini ya. Oke, apalagi kira-kira, satu lagi masker. Walaupun memang aku tahu aku akan melakukan solo run, aku akan sendirian larinya, tapi apabila aku berpapasan sama kerumunan gitu ya, atau misalnya ada orang yang harus aku lewati, aku akan menggunakan maskerku dengan sigap. Jadi harus tetap dibawa kemana-mana sebagai protokol kesehatan, ya. Oke, sekarang aku ganti baju dulu. Tunggu bentar ya. Aku nggak jadi pakai sepatu yang tadi, jadinya pakai ini lebih baru, biar kenceng larinya. Oke. Sekarang kita bahas sedikit soal nutrisi nih teman-teman. Kalau mau long run, yang paling penting adalah kamu harus sempatkan sarapan dulu teman-teman. Paling nggak kasih jarak waktu 2 jam deh dari waktu long runnya kamu. Karena apa? Karena kamu butuh bahan bakar. Kamu butuh energi, gimana mau lari jauh kalau kamu nggak punya bahan bakar? Nah, bahan bakarnya apa sih buat sarapan yang paling tepat? Kalau mau long run, sebaiknya kamu makan karbohidrat, teman-teman. Karbohidratnya seperti apa? Misalnya kayak gini nih, pisang. Cukup banget, gampang dicerna, ya kan? Dan ini mengandung karbohidrat tinggi. Terus, ini dia. Ini juga salah satu favorit aku pagi-pagi, pakai kopi. Roti, ini juga gampang banget, gak terlalu berat gitu ya. Dan kalau misalnya kamu terbiasa makan sereal, makan nasi gitu juga nggak apa-apa. Yang penting sifatnya adalah karbohidrat. Kamu butuh sebagai glikogen. Nanti begitu kamu finish, kelar long run-nya, baru deh kamu masukin lagi tuh yang namanya karbohidrat sebagai pengganti glikogen yang habis. Dan satu lagi, protein. Protein penting banget untuk bisa merecovery lagi otot-otot kamu yang sobekan positif itu pasti terjadi ya. Robekan mikro pada otot kamu ketika kamu melakukan olahraga dengan intensitas yang tinggi dan durasi yang panjang. Jadi protein akan membantu kamu untuk merecovery lagi otot yang sudah terpakai. Nah, tadi soal nutrisi, sekarang soal hidrasi, ini juga nggak kalah penting. Hidrasi perlu banget, ini vital, hukumnya wajib teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu kekurangan cairan, efeknya banyak banget yang bisa terjadi dan itu negatif. Mulai dari kram, mulai dari hilangnya fokus dan konsentrasi. Amit-amit juga jangan sampai kejadian yang namanya heat stroke ya. Jadi sekali lagi, kamu perlu masukkan cairan, bisa air putih, bisa isotonik seperti ini sebelum kamu long run. Dan saat kamu sedang melakukan long run dan nanti setelah kamu melakukan long run, minum cairan isotonik yang bisa membantu kamu untuk menggantikan lagi cairan tubuh yang hilang saat kamu sedang melakukan long run. Rute lari teman-teman, kamu harus sesuaikan dengan rute lombanya kamu nanti nih. Kalau misalnya kamu punya race
Terus rute race-nya itu naik turun, elevasinya ribet banget gitu ya, banyak tanjakan. Kamu juga harus cari tempat latihan atau tempat long run yang mirip sama tempat race-nya kamu nanti. Jadi seperti aku bilang tadi, kamu bisa mimicking, kamu bisa gladi resik lah. Kira-kira yang akan kamu hadapi seperti itu. Terus pastikan juga kamu udah tahu nih rute larinya kamu atau rute long run-nya kamu nih kemana. Karena perlu banget nih ya bagi kita untuk tahu titik-titik di mana adanya minimarket dan juga toilet. Penting loh itu. Jadi jangan sampai di tengah jalan kamu kehabisan minuman misalnya, terus kamu nggak tahu minimarketnya di mana. Wah, itu wassalam, pasti akan kelar long run-nya. Terus apa lagi ya? Oh ya, mental. Ini juga perlu kamu siapin. Yang namanya long run udah pasti teman-teman melelahkan. Nggak mungkin nggak capek, apalagi kalau di atas 15 km. Jadi kamu harus siapkan mentalnya kamu harus bisa fokus dan diniatin untuk melakukan long run. Terus, oh ya, siapin mantra teman-teman. Biasanya kalau udah di atas 2 jam, kita kan udah capek tuh ya. Rasanya udah pengen nyerah aja, padahal masih ada 1 jam lagi gitu contohnya. Nah, aku akan menyiapkan running mantraku sendiri. Kalau aku biasanya aku akan pakai Melanie, you are stronger than you think. Itu adalah mantra pamungkasnya aku. Atau Melanie, kamu harus menyelesaikan apa yang sudah kamu mulai. That's my mantra dari dulu kalau lagi race seperti itu. Kamu bisa pilih mantra kamu sendiri. Terus satu lagi, aku ingin ngingetin mengenai pemanasan. Jangan sampai kamu lewatkan yang namanya pemanasan, teman-teman. Long run mungkin intensitasnya tidak setinggi saat kamu latihan speed gitu ya, saat kamu lagi interval, tapi tetap kamu akan menggunakan otot dan juga seluruh organ tubuh kamu untuk bekerja lebih keras. Mudah-mudahan semua info yang aku kasih ke kamu bisa bermanfaat, kamu jadi makin semangat dan makin kuat long run-nya. Dan jangan lupa nanti kalau udah selesai long run, istirahat ya teman-teman. Jangan sampai overtraining, karena sekali lagi recovery itu penting. Rest is part of the training. Jadi jangan sampai kamu memaksakan diri abis long run, terus tiba-tiba kamu punya aktivitas yang juga melelahkan. Hati-hati jangan sampai sakit ya. Oke, oh iya, aku sampai lupa pengen minta kamu untuk subscribe YouTube channelnya aku dong, supaya aku makin semangat bikin videonya buat kamu, dan di like kalau kamu suka sama video yang ini. Makasih ya, aku pakai sepatu dulu. Meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Fit with Mel. Bye! Aku takut kesiangan.